Toh sebenarnya orang yang hobi buka kelas itu bukan orang yang benar-benar sukses. Itu menurut pandangan kita. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di konten di YouTube kita, pendapat kita bukan pendapat orang lain atau pendapat pribadi. Kali ini saya akan membahas tentang buka kelas yang sering kita lihat di beranda-beranda di media sosial. Saya heran deh, banyak sekali konten kreator yang tiba-tiba mendadak buka kelas. Dan lebih herannya lagi, ada saja orang-orang yang mau ikut kelas itu, bahkan sampai rela untuk membayar. Kadang bayarnya tidak sedikit, mulai dari 50.000, 100.000, bahkan sampai jutaan rupiah hanya untuk ikut. Demi apa itu? Coba. Demi supaya kontennya viral, demi bisnis di dunia digital lancar. Kadang bahasa mereka untuk mengajak orang-orang penonton itu tuh secara halus sekali, pandai membujuk layu, biar apa? Biar tergiur untuk join. Masalahnya banyak penonton yang mudah terpengaruh dengan harapan bisa sukses seperti mereka, sukses secara instan. Padahal kalau benar-benar sukses dan mau berbagi ilmu, itu buat mereka yang para konten-konten kreator yang merasa dirinya sukses dan mau benar-benar berbagi ilmu, kasih saja secara gratis. Tidak perlu pakai trik jualan yang ujung-ujungnya menipu orang dan merugikan banyak orang. Cara orang memandang media sosial itu berbeda-beda, bro. Tidak bisa disamakan dengan cara pandang konten kreator yang haus keuntungan. Toh sebenarnya orang yang hobi buka kelas itu bukan orang yang benar-benar sukses. Itu menurut pandangan kita. Mereka justru menunggu teman-teman join kelas itu. Dan ujung-ujungnya cuma kasih trik-trik jualan. Jualan e-book, jualan template, atau trik murahan yang bisa dicari gratis. Di mana? Tepat sekali. Di Google. Lihat saja, Raffi Ahmad followernya yang jutaan. Deddy Corbuzier yang followernya jutaan. Podcastnya yang jutaan. Bahkan banyak orang-orang yang hebat di dunia digital ini tidak pernah membuka kelas. Pernah berpikir kalian? Demi mengajak penonton untuk masuk ke dunia dihayal itu, mana pernah mereka mengajak? Kalau mau sukses, ayo join di kelas saya, Raffi Ahmad atau Deddy Corbuzier. Padahal mereka yang lebih meyakinkan kalau untuk membuka kelas daripada konten-konten kreator yang masih receh. Ini menurut pendapat gua. Tapi konten kreator yang masih kecil-kecil ini sok pamer cerita. Kadang kita sering dengar cerita, dulu saya kerja di BUMN, kerja sebagai pegawai negeri atau perusahaan hebat atau di bank, lalu saya resign demi konten kreator. Ikuti cara saya untuk menjadi orang yang sukses. Ceritanya memang meyakinkan, tapi tanpa disadari penonton sudah terbawa arus dengan cerita mereka. Akhirnya diarahkan, jika kalian ingin sukses seperti saya, DM saja. Lalu nanti dimasukkan di grup biasanya. Diajak join Zoom. Pada akhirnya tetap saja jualan e-book. Memang kita tidak bisa kita pungkiri masyarakat Indonesia ini hatinya lembut, mudah terpengaruh, gampang terbawa perasaan. Kita harus kita akui itu. Tapi please deh, stop ikut-ikutan kelas konten kreator seperti itu. Kalau kalian mau bisnis di dunia online atau mau jadi konten kreator di dunia digital, cukup buat saja video terus-menerus. Itu saran dari gua. Tidak peduli penontonnya 10 orang atau bahkan tidak ada yang nonton, konsisten saja. Nanti akan pada waktunya, kalau memang itu rezeki kalian di dunia digital ini,
kalian tidak akan istilah itu akan ada hasil biasanya. Intinya untuk menjadi masuk di dunia digital ini, hilangkan gengsi kalian, hilangkan gengsi kita. Jangan peduli bulian dari teman, bahkan bulian dari keluarga yang bilang, oh konten kalian tuh receh, norak, memalukan kami, memalukan keluarga, atau bahkan tidak bermutu. Kalau memang para konten kreator itu tulus, ini kalau menurut pandangan gue, kalau memang para konten kreatornya, ya, orang-orang sukses yang sudah biasa berbicara di media sosial itu tulus, ingin ngajak kalian sukses bareng, mereka seharusnya berbagi dengan gratis. Dengan begitu, orang akan lebih percaya. Itu pendapat kita. Coba pikir. Kita pikir sama-sama. Ini gua ngajak ngobrol kalian. Timothy, Timothy Ronald, yang terkenal dengan dunia kriptonya. Raja kripto lah. Yang uangnya, hartanya sampai triliunan. Tetap saja buka kelas berbayar. Infonya sampai 3 juta. Kalau sudah tersebar banyak di media sosial atau di beranda-beranda. Saya nggak tahu benar atau, cuman infonya seperti itu. Kalau benar uang dia sampai triliunan, kita seharusnya berpikir, apa masih butuh uang recehan dari kelas online? Walaupun volumenya tuh banyak, kaliannya tuh banyak. Padahal kita tahu, rakyat Indonesia ini masih berharap untuk ikut sukses seperti mereka. Kalau benar tujuan mereka mulia, ingin mengurangi kemiskinan, membantu orang istilah untuk merintis dari awal dan mengurangi beban negara. Seperti kita-kita ini masih menjadi beban negara. Seharusnya mereka lebih berbagilah ilmunya itu secara gratis. Bukan malah ujung-ujungnya jualan apa? Jualan e-book. Itu kalau menurut pendapat kita. Jadi, eh, berjalanlah kalian untuk menjadi orang sukses. Tidak usah ikut-ikutan orang. Kita ikut tuh istilahnya boleh. Cuma jangan sampai kita terpleset dari hal-hal yang istilah itu membuat merugikan kita. Yang tidak masuk akal, yang tidak masuk logika. Oke, mungkin video saya ini bisa menjadi edukasi dan motivasi untuk banyak orang. Bisa menjadi pelajaran. Jangan sampai kita mudah percaya dengan kesuksesan orang itu dengan secara instan, secara gampang, dengan kita sudah lihat followernya banyak, viewernya banyak, kita langsung percaya, oh ada trik-triknya ini. Yakinlah, ujung-ujungnya kalian akan tertipu. Dia pasti akan jualan e-book. Oke, sekian dulu video dari gua. Semoga bermanfaat untuk orang banyak. Jangan lupa, jika bermanfaat di-share. Jika tidak bermanfaat, ya sudah. Kalian cukup jadi renungkan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.